Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya? Betul apa betul? Tadi Bang Beduk tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita? Jawabannya mohon izin, mohon maaf. Mungkin secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup, betul? Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Ahilman, kenapa demikian? Iya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja, betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Tul aja tuh. Maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul? Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, siapa suami yang paling baik? Kok Ahilman sih? Siapa suami yang paling baik? Jawabannya suami yang paling sayang sama istrinya. Suami yang paling sayang sama keluarganya, betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi sebaliknya mohon maaf, sering kita temukan ada suami yang nyakitin istri, ujungnya apa? Ujungnya penjara. Ujungnya aspal. Mohon maaf, ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan, betul? Barang siapa seorang ayah punya 2 sampai 3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya jadi wanita harus kuat, betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang solehah surga, betul? Jadi istri yang solehah surga. Jadi ibu yang solehah surga. Berat tidak? Wajar karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ahilman. Untuk semua wanita kuat yang hadir pada hari ini, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya?
Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau, Bu. Oh, nggak mau. Iya. Silakan, Ibu. Iya, Ibu. Yang mau tanya dulu mana? Ini. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Hajah Surni dari Panguragan. Saya ikut jamaah Fatimah Zahra dari Jamblang, Cirebon. Iya. Saya punya cerita. Hari ini saya lagi punya masalah. Ada, Bu, ada, aman. Iya. Iya. Anak saya baru masuk SMA. Enggak telat, Bu, jam segini baru masuk. Nah, terus saya udah minjem sana sini uang nihil. Terus itu suami saya di PHK. Saya udah berusaha sholat malam, berdoa. Suami saya itu lagi kena depresi. Jadi percuma kalau saya diajak ngobrol nggak nyambung. Terus saya berdoa sholat malam, tapi belum dikabul juga. Apakah itu salah doa kita? Mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hidup ini sebenarnya rumusnya sederhana. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, babnya sabar. Babnya apa? Kalau yang datang sesuai, babnya syukur. Kalau yang datang belum sesuai, babnya sabar. Iya apa iya? Tadi Bunda bertanya, udah sholat tahajud, udah doa, tapi belum sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, gitu kan? Tadi gitu kan? Kayak bingung gitu, Ayah. Iya, kayak ada mengeluhnya gitu. Berarti babnya bab apa? Babnya bab sabar. Bunda jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya. Bahkan mohon maaf kalau boleh, justru kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, dosa hamba yang mana ya Allah, yang membuat doa-doa hamba kenapa belum terkabul? Jadi malah bukan sombong. Jadi jangan bukan kemudian kita tuh nagih gitu. Ya Allah, hamba udah tahajud, hamba udah doa, gitu kan? Allah tidak suka, Bunda. Allah lebih mencintai seorang hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di antara ada berdoa itu gimana? Di antara ada berdoa, Bunda banyak-banyak menghinakan diri di hadapan Allah. Contoh, ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha tahu, maha mengetahui, hamba tuh bodoh ya Allah gitu. Hamba tuh nggak tahu apa-apa ya Allah gitu. Tunjukkan jalan terbaik buat hamba. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun,
Ya Allah, hamba tuh banyak dosa. Hamba tuh hina dina. Hamba tuh banyak hilaf. Hamba tuh lemah ya Allah. Makin terjatuh, tersungkruk, menghinakan diri di hadapan Allah. Allah lebih suka daripada seorang hamba yang membanggakan amalnya di hadapan Allah. Pertanyaannya, Bunda kalau doa lebih sering menghinakan diri atau membanggakan diri di hadapan Allah? Kadang kita suka lupa, seringnya membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba teh jadi istri kurang apa? Hamba teh jadi istri. Stroke aja tiba-tiba tuh. Berarti yang benar bukan membanggakan diri, tapi apa? Menghinakan diri. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih sadar diri, betul? Betul. Jangan nyalahin tahajudnya, jangan nyalahin doanya, tapi introspeksi diri. Mungkin di kitanya. Nah, bagaimana Ibu aja? Aman Bu ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ahilman dong untuk jawabannya. Caranya berdoanya benar. Iya. Mungkin cara berdoanya yang mungkin perlu diubah. Selanjutnya silakan siapa bertanya. Mana ini Ibu? Ya silakan Bunda. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada betul. Oh itu kan. Perkenalkan nama saya Ibu Ella Iya. dari Majelis Taklim Miftahul Rosad Jolok Bandung Majalaya. Majalaya. Jolok. Ya. Maaf saya mau cerita. Iya. Oh, panjang cerita nih. Keseharian saya sibuk kerja. Terkadang pagi berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi Ya emang orang berangkat pagi pulang malam biasa ada. Tapi gaji saya nggak kumpul-kumpul gitu karena buat ngelunasi utang orang tua sama kebutuhan keluarga. Ya. Terkadang saya iri sama teman-teman saya yang berusia 15 tahun. 20 tahunnya bisa main jalan-jalan gitu ya. Saya ikhlas tapi terkadang Katanya iri tadi. Iri apa ikhlas? tapi ikhlas. Iya, iri tapi ikhlas. Iya. Terkadang juga saya iri. Ikhlas, Iya. iri yang berkelas. Ikhlas. Terkadang emang Pak ketika Ibu ikhlas sekarang sempat terbesit kok enak ya jadi mereka gitu ya. Bisa bermain sementara di usia saya tuh sibuk bekerja mati tulang untuk membantu kedua orang tua gitu. Ya. Ya gitu terus. Terkadang saya juga Iri. capek gitu ya. Capek. Sekarang capek. Lelah banget gitu. Iya. Nah, yang mau saya tanyain gini gimana harus seperti gimana gitu ya? Gimana harus seperti gimana? Harus seperti apa? Iya. Biar saya untuk menghindari itu harus gimana? Untuk menghindari gimana, Ibu harus gimana? Rasa lelah dan sebaliknya senang dalam menjalani rutinitas saya gitu. Iya. Oke, saya udah nangkep Gimana? Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah hilang orang saya tuh, udah mendem. Bunda. Bapak. Gila panggil bapak, iya bunda gitu. Iri itu boleh atau tidak? Iri boleh tidak? Kata Nabi, la hasada
illa tsnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Betul? Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu dan dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang lain gak usah iri, apalagi urusan dunia, gak usah. Gak usah iri urusan dunia. Iya apa ya? Betul apa betul? Mohon maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng cantik wajahnya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling gagah badannya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul? Beliau bekerja, nyari nafkah, bantu keluarganya. Bagus atau tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Justru AA iri sama bunda karena bunda menjadi wanita yang kuat. Betul? Mencari nafkah bagi keluarga, ngelunasin hutang orang tua. Masya Allah. Beruntunglah wahai wanita yang dikuatkan pundaknya oleh Allah. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Betul? Hanya wanita-wanita pilihan yang dikuatkan hati dan pundaknya menerima semua itu. Betul? Lebih ikhlas bunda, dunia bukan akhir segalanya. Betul? Biarkan nanti akhirat menjadi jawaban dari kelelah yang pernah kita rasakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang kuat dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. KDRT itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam agama Islam. Iya apa iya? Istri itu bukan dikasari, harusnya disayangi. Betul apa betul? Maka kalau ada pertanyaan, gimana kalau suami saya kasar, kemudian sering mukul, tidak memberi nafkah? Kalau tidak ada itikat baik untuk berubah, tinggalkan. Betul? Minta berpisah. Jadi wanita kita harus lebih tegar dan kuat. Tapi kan ada anak. Jangan sampai anak menjadi alasan dengan penderitaan yang kita alami. Betul? Bahkan sekarang ada undang-undangnya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Betul? Maka hati-hati. Jangan sampai kita bilang kan ini dalam rangka mendidik istri saya. Mohon maaf, apakah dengan cara seperti itu? Jangan. Istri itu punya perasaan, punya hati. Betul? Jangan dikasari, jangan dipukuli. Harusnya disayangi. Maka wajar disebutkan dalam sebuah keterangan, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tangga tersebut. Terus gimana Ajak bicara, komunikasi, mau berubah enggak, bisa berubah enggak. Kalau ternyata udah enggak bisa berubah, terus atau putus? Putus, betul? Kita wanita juga harus punya prinsip, betul? Jangan lemah dengan keadaan, jangan lemah dengan kondisi yang datang dalam diri kita. Percayalah, Allah akan menolong kita selama kita punya itikat yang baik, betul?
Mohon maaf ya, kecuali misalnya izin dia ada itikat berubah. Betul? Yang kemarin dia lakukan mungkin hilaf, mungkin lupa. Tapi kalau berkali-kali itu bukan lupa, memang itu jadi itu jadi tabiatnya dia, betul? Buruk. Kita berhak bahagia dan percayalah Allah akan menggantikan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita selama kita meminta memohon kepada siapa? Kepada Allah. Jadi alasan berpisahnya karena Allah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi ibu yang baik kalau kita tidak bahagia jadi seorang ibu? Betul? Tadi alasannya apa? Anak. Sekarang kita ngurus anak, tapi keadaan kita tertekan, tersiksa. Kira-kira bisa nggak ngurus anak? Berat kok, pasti. Betul nggak? Sedikit mengurus anak, hati tergoncang, badan sakit, terbayang nggak akan enaknya, betul? Maka bahagiakan istrimu, karena pada akhirnya dari istri yang bahagia dia mendidik anakmu dalam keadaan bahagia, betul? Kalau sudah keterlaluan, ada payung hukum, ada pihak yang berwajib, betul? Ada pihak ketiga untuk kemudian mendamaikan atau menjadi perantara dengan semua kejadian. Bismillah, kita wanita harus kuat, harus tegar, betul? Jangan tersiksa, jangan teraniaya. Kita perlu bahagia, besti. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena saya percaya di balik ibu yang bahagia pasti akan menghasilkan anak yang bahagia. Tapi di balik ibu istri yang tersakiti, rasanya berat hati untuk menjadikan anak juga tumbuh dalam kebaikan hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita jadi istri dan ibu yang kuat dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, nah sekarang kesempatan untuk bertanya nih, manfaatkan ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah iya udah. Silakan yang bertanya dulu kalau gitu, saya belakangan. Iya. Ibu, iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniah dari Majelis Taklim Al Khair Ciledug Cirebon. Saya punya anak tunggal, laki-laki. Iya. Sudah kuliah 5 tahun. Tapi sudah kuliah 5 tahun sampai dia mendapat dengan tilter sarjana. Iya. Tapi selama 5 tahun dari kelulusan itu belum kerja. Akhirnya yang menghidupi anak tunggal itu saya dan suami saya. Lama kelamaan karena suami saya selalu memikirkan, akhirnya suami saya meninggal dunia. Iya. Akhirnya saya selaku ibu yang menggantikan kerja suami saya. Dengan cara apa saya kerja? Saya berjualan kue. Iya. Setiap hari kalau malam membuat kuenya, besok pagi saya dijual, dibawa ke pasar. Tapi anak saya tidak peduli kepada ibunya. Yang saya khawatirkan, takut-takut nanti saya meninggal, siapa yang menghidupi anak itu? Itulah curhatannya. Ya. Saya punya anak 5 tahun. Iya. Kuliah 5 tahun. 5 tahun kuliah. Sampai mendapat gelar sarjana. Jadi pertanyaannya Ibu. Saya hanya curhat ini mah. Oh curhat doang. Curhat saja. Gak nanya Ya, apa-apa. Sama curhat saja terhadap AA untuk menguatkan hati. Kalau ibu nanti meninggal. Kalau saya meninggal. Baik, masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur hidup kita siapa?
Yang menggenggam takdir kita siapa? Jawab. Waktu ibu dalam perut kandungan ibu kita masing-masing, ada rezekinya tidak? Ada. Minta tidak? Tidak. Kerja tidak? Tidak. Ada rezekinya? Ada. Tuh ibu jadi segede alaihim gini. Dulu di perut ibu kita nggak pernah minta, nggak kerja, ada rezeki atau tidak? Ada. Sekarang kita lahir di muka bumi, ada rezeki tidak? Ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Makhluk yang melata aja. Apa contohnya? Buaya katanya. Makhluk yang melata aja, melata, rizkinya ada tidak? Ada. Cicak, betul? Cicak, cicak, ding ding ding. Terus? Diam meraja. Lanjut? Datang seekor nyamuk. Terus? Pintar, ada semua. Ayo jawab, cicak ada rezekinya tidak? Rezeki cicak apa? Nyamuk. Pertanyaannya, yang datang cicak ke nyamuk apa nyamuk ke cicak? Sok, jawab. Yang nyamperin cicak ke nyamuk angkat tangan. Yang nyamperin nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke. Mau tahu jawabannya? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul? Nyamuk terbang, cicak tadi apa gerakannya? Rayap. Diam-diam. Cicak. Terus ngapain lagi? Hap. Ngapain lagi? Pertanyaannya, ada rezekinya tidak? Cicak aja ibu ada rezekinya, apalagi anak ibu. Betul? Punten ya, bunda sayang, ayah sayang, jamaah, ini biar kita yakin. Betul? Cicak aja yang melata, yang barangkali tidak lebih sempurna dari kita manusia, rezekinya ada, betul? Boleh jadi bunda sekarang, mumpung bunda masih hidup, sok anak-anak bunda teh dididik biar lebih mandiri. Jangan dimanja. Betul? Apalagi udah usia lulus kuliah, udah saatnya dia berdikari. Kadang orang tua suka bilang gini, Ustadz dulu saya susah, sekarang anak saya jangan suka gitu ya. Dulu saya susah, anak saya sekarang jangan. Sebenarnya benar apa salah itu? Dididik biar kemudian dia punya hati yang lebih kuat. Betul? Jangan dimanja. Kita semua akan selesai pada akhirnya. Betul? Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dari yang tidak baik. Amin ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan habis ini ibu anaknya nonton, tergugah hatinya, kemudian dia berpikir untuk bagaimana menjadi anak yang mandiri, tidak merepotkan kedua orang tuanya, Bu ya. Amin, amin. Oke, selanjutnya siapa lagi? Mau bertanya nih, selamat dah. Sini, oke. Wah, nih, anak laki-laki nih sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah. Misbah. Iya. Oh iya. Dari Majelis Taklim Miftahul Rosyad Jolok. Jolok, Iya. Bandung. Jolok, Bandung. Majalaya. Majalaya, Jolok. Saya mau curhat, boleh? boleh. Iya. Sejak kecil saya ditelantarkan oleh ayah saya. Waduh, sedih nih. Sedih nih. Kemudian ketika saya telah dewasa, alhamdulillah sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bisa mencari pekerjaan sendiri. Kemudian ayah saya datang, Sendiri? lalu Ayah datang sendiri. iya,
Kemudian ayah saya meminta kepada saya untuk mengurus dia, memberikan nafkah untuk ayah saya, balas budi katanya. Padahal kamu dulu diterlantarkan. Lalu saya nolak dong, ya nolak. Saya nolak dong. Tetapi sikap keluarga saya kepada saya negatif, ya. Kata keluarga, mau bagaimanapun dia tetap ayah kamu. Jujur, saya tidak setuju dengan perkataan tersebut, dan saya juga tidak setuju dengan ada perkataan kalau nggak ada dia, kamu mungkin tidak akan ada. Oleh karena itu, saya jujur, ya, ada kata itu. Kalau dulu tidak mau mengurusi saya, tidak mau menafkahi saya sebagai anaknya, kenapa dia memberikan saya untuk membiarkan saya untuk hidup kalau tidak mau memberikan nafkah kepada saya? Mungkin itu curhatan hati saya. Kalau menurut AA dan Abandu bagaimana? Jangan saya nggak tahu apa-apa. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang kalau kita merasa masih ada kesel, kecewa ya, sulit untuk menerima kenyataan itu. Dari kecil ditelantarkan, terus udah gitu, udah sukses bisa cari uang sendiri, bapaknya datang rawat saya dong, enggak nafkahi saya karena saya udah tua, kecewa. Dulu kamu tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang anak. Kira-kira nggak mau balas budi kepada orang tua. Tapi keluarga nggak setuju. Nah, bagaimana pendapat AA itu? Apakah pendapat itu bisa dibenarkan atau harus seperti apa baiknya? Iya. Kalau ada seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua, namanya durhaka. Namanya apa? Durhaka. Tapi kalau ada orang tua yang menelantarkan anak, tidak mendidik anak, tidak bertanggung jawab terhadap anak, namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Maka yang bertanya, untuk sikap ayah kemarin yang menelantarkanmu itu zolim. Bertobat ayahnya, minta ampun kepada Allah, dan perbaiki hubunganmu dengan anakmu yang selama ini engkau telantarkan. Betul apa betul? Zolim itu tingkat kesalahan yang paling tinggi. Ada 5 tingkat kesalahan: aib, maksiat, dosa, durhaka, zolim. Zolim paling tinggi karena urusannya 2. 1 sama Allah, 2 sama manusia. Ayah yang menelantarkan anak, nama sikapnya apa? Zolim. Urusannya 2, 1 sama Allah, 2 sama manusia. Sama Allah dia bertobat sungguh-sungguh, sama manusia dia perbaiki hubungannya. Sekarang Ustadz, ayah saya dulu nelantarin saya, sekarang datang di saat saya sudah sukses, padahal dulu dia menelantarkan saya. Islam mengajarkan, maafkan kesalahan ayahmu. Setan nafsu bawaannya apa? Setan nafsu bawaannya balas dendam, betul? Enak aja, betul? Dulu nelantarin saya, sekarang datang enak. Betul kan? Kalau saya berbuat baik sama ayah saya, yang dulu nggak baik sama saya, rugi dong. Iya apa ya? Itu maunya syaitan, itu maunya nafsu, betul? Tapi Islam mengajarkan maafkan kesalahannya. Orang lain punya salah aja kita maafin. Apalagi ini yang punya salah siapa? Orang tua, ayah, maafin. Kita nggak boleh benci sama ayah kita. Benar kalimat, nggak akan ada kita kalau tidak ada ayah dan ibu kita, betul?
Salah kalau kita bertanya, kenapa dulu saya dibiarkan hidup kalau ayah menelantarkan saya? Itu kezoliman ayah kita. Biarkan urusannya sama Allah. Betul? Kita jangan jadi punya salah gara-gara kesalahan ayah kita ke kita. Udah tahu ayah kita teh salah, kita jangan juga jadi salah gara-gara kita bikin salah sama ayah kita. Betul? Biarkan kesalahan ayah, urusan dia sama Allah. Urusan kita tetap sebagai anak berbuat baik sama ayah kita. Walaupun hati nolak. Betul? Walaupun hati berat, percayalah Allah maha melembutkan hati. Maka doa sama Allah, ya Allah ya Latif, duhai Allah yang maha melembutkan hati, lembutkan hatiku ya Allah gitu, agar bisa berbuat baik sama ayahku. Walaupun dulu ayahku tidak berbuat baik sama aku. Betul apa betul? Iya apa iya? Insya Allah kebaikan seorang anak kepada orang tua akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Baik, tepuk tangan buat Aiman. Masih satu lagi ya ternyata ya. Ya, silakan satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ika dari Majlis Taklim Nurul Rahman, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Saya mau cerita. Boleh. Anak saya sudah 2 tahun sedang mencari pekerjaan. Sudah mencoba mencari kesana kesini belum berhasil, dan juga sudah berusaha usaha online tetap belum ada hasilnya. Sudah wawancara pekerjaan pun masih belum diterima. Sampai memaksimalkan sholat malam dan doa, masih tetap belum dapat pekerjaan. Gimana, pertanyaan saya, gimana sikap saya untuk bisa membantu anak saya dalam doa dan bersikap agar anak saya bisa sabar dalam menghadapi masalah ini. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua mungkin ujiannya berbeda-beda. Betul? Ada yang diuji dengan kondisi anaknya yang sakit, ada tidak? Ada yang diuji dengan anaknya tadi sudah di usia bekerja tapi belum punya pekerjaan, ada. Betul? Maka bagaimana sikap orang tua melihat keadaan itu? Satu, ibu harus hadir dalam kehidupan anak. Jangan sampai anak kehilangan sosok orang tua setelah dia merasakan kegalauan dalam hidupnya. Kalau bukan orang tuanya yang menguatkan, siapa lagi? Betul? Jangan juga kita melemahkan anak, jangan. Kadang-kadang gak sedikit Bang Bedu, jamaah kita sering begitu. Kamu Mahyana susah nyari kerja. Kamu anak siapa? Ya anakku nanya anak siapa? Kamu Maya, gara-gara kamu malas, mungkin dia sudah berusaha, betul? Mungkin dia sudah berikhtiar. Kita hadir dalam hidup anak, kuatkan anak kita. Gak apa-apa nah, besok ikhtiar lagi, besok usaha lagi, betul? Terus yang kedua, ibu kalau ada kesempatan lapangkan urusan. Kalau punya relasi boleh dihubungkan, boleh nggak? Jadi ada solusi gitu. Kalau ada kesempatan ibu punya modal, misalnya anak mau usaha, boleh kita modalin? Boleh, ada solusi. Jadi anak ketika ketemu orang tua tuh ada penguat plus solusinya. Tapi Ustadz dikasih modal, dagang bangkrut, dikasih relasi kerjaan, suruh tes gak lolos, butuh apa lagi berarti usaha si anak yang belum maksimal. Betul? Ada yang namanya tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah usaha maksimal. Jadi usaha dulu maksimal, hasilnya serahkan kepada siapa? Kepada Allah.
Ingat, tawakal itu berserah, bukan menyerah, bukan terserah, tapi berserah. Ulangi, bukan menyerah, bukan terserah, tapi berserah. Apa bedanya? Kalau menyerah nggak ada usaha, diem aja, bikin status aja, akan indah pada waktunya. Tapi diam, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, namanya menyerah. Tuh 2, 3. Menyerah. Nggak boleh. Ada yang namanya terserah, nggak ada tujuan. Diajak kerja nggak mau kerja, disuruh ngelakuin sesuatu nggak fokus, nggak maksimal, itu namanya terserah. Yang benar apa? Berserah. Maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Amin. Amin ya rabbal alamin.